Gu Yangchun setelah pertemuannya dengan sang ayah merasa kesal. Moyon dapat menduga tuan mudanya itu sesungguhnya tidak ingin hadir dalam Majelis Dragon Terpadu. Acara Majelis Dragon Terpadu merupakan acara penting untuk memilih anggota-anggota Sword Unit baru yang diselenggarakan dia tahun sekali. Acara ini diadakan demi Sword Unit yang akan terus bekerja keras menutup Gate of Demon Realm, bahkan hingga rela mengorbankan nyawa demi klan Gu dan warga kota Shaanxi. Sudah menjadi suatu hal yang wajar jika keturunan langsung klan Gu akan diwajibkan untuk datang ke acara tersebut. Saking tidak inginnya pergi, Gu Yangchun memerintahkan Moyon untuk menggorok lehernya. Bocah itu yakin dapat menghindari acara tersebut setelah mati. Tentu Moyon tidak bisa melakukan hal itu. Pemimpin klan pasti akan melakukannya untuk putranya, namun dalam acara kali ini seseorang tetua yaitu tetua kedua, Gu Ryun juga akan hadir. Kabar tersebut membuat Gu Yangchun kembali terkejut untuk kesekian kalinya di hari itu. Tetua kedua pernah berkata bahwa ia akan menghajar Gu Yangchun jika bocah itu kabur lagi. Gu Yangchun masih penasaran akan satu sosok dan tetua kedua masuk ke deretan sosok yang paling kasar. Gu Ryun membuat Gu Yangchun jengah karena selalu menyadarkan bocah itu akan tanggung jawabnya sebagai putra satu-satunya di klan Gu. Gu Yangchun harus menjaga kehormatan klan dengan segala cara. Gu Yangchun sadar bahwa tetua kedua adalah sosok yang harus ia hormati, namun sikap orang tua itu membuatnya kesal. Tetua kedua selalu datang pada Gu Yangchun untuk mengajarkan sesuatu, kapanpun tetua kedua ada waktu, dan yang membuat Gu Yangchun ingin menghindarinya adalah hukuman yang tetua kedua berikan untuknya. Tetua kedua salah satu orang yang dekat dengan Gu Yangchun, bahkan lebih dari ayahnya sendiri. Gu Yangchun masa kini cukup terkesan dengan dirinya di kehidupan lalu. Bagaimana bisa dirinya masih tetap bodoh setelah diajari oleh tetua kedua dengan cukup intens? Mereka akan berangkat setelah persiapan telah siap. Gu Yangchun melihat para pelayannya belum siap karena lebih memilih mempersiapkan Wiseol-ah daripada bersiap-siap untuk diri sendiri. Wiseol-ah bukan sedang membuat masalah lagi, namun pesonanya membuat para pelayan suka ada di sekitarnya. Tidak hanya para pelayan, bahkan Gu Yangchun juga sempat tersipu melihat kecantikan Wiseol-ah. Wiseol-ah mendekat pada tuan mudanya dan melaporkan bahwa para pelayan mengatakan dirinya cantik. Gu Yangchun mencoba untuk tidak peduli dengan memalingkan wajahnya, namun raut wajahmu yang memerah karena tersipu tidak bisa disembunyikan. Dalam benaknya, Gu Yangchun mengakui bahwa Wiseol-ah memang sangat cantik. Wiseol-ah bertanya apa mungkin tuan mudanya memiliki pemikiran yang sama dengan para pelayan tentang dirinya. Wiseol-ah yang bersikap malu-malu semakin membuat Gu Yangchun tidak dapat mengontrol ekspresinya. Gu Yangchun tidak menjawab dan memerintahkan untuk mempercepat persiapannya. Mereka berangkat dan Wiseol-ah sangat senang bisa melihat pemandangan dari jendela kereta yang bergerak dengan kecepatan tinggi. Mereka akan pergi menuju Majelis Dragon Terpadu yang diadakan di Heavenly Exchange. Tempat itu merupakan distrik perbelanjaan paling populer di kota Shaanxi. Perjalanan mereka akan memakan waktu 4 jam. Moyon menyarankan Gu Yangchun untuk tidur sejenak, dan saran itu diterima karena semalam Gu Yangchun tidak tidur demi latihan. Gu Yangchun mengeluarkan kue madu dan menyuapkannya ke Wiseol-ah agar gadis itu diam sejenak selama ia tidur. Wiseol-ah membangunkan tuan mudanya saat kereta telah sampai tujuan. Tempat mereka sampai sangat ramai karena adanya pesta akbar. Kedatangan mereka kemudian disambut oleh Chun Ishil yang merupakan wakil dari kongsi dagang Heavenly Exchange. Chun Ishil mengabarkan bahwa acara berjalan lancar di hari pertama karena usaha tetua kedua dan Gu Yeonseo. Setelah melapor, Chun Ishil menawarkan diri untuk mengantar rombongan Gu Yangchun ke tempat peristirahatan mereka. Ketika mendengar keterlibatan sang kakak, Gu Yangchun khawatir dan berharap tidak akan bertemu dengan Gu Yeonseo, namun apa yang dikhawatirkannya menjadi kenyataan segera. Gu Yeonseo selalu menatap kesal pada Gu Yangchun. Saat bertemu Gu Yangchun mencoba untuk menyapa kakaknya dengan ramah, namun apapun yang dilakukan Gu Yangchun selalu berakhir membuat gadis itu kesal. Gu Yeonseo memperingatkan Gu Yangchun untuk tidak bertindak melakukan hal yang akan menodai kehormatan keluarga maupun mengacau. Gu Yangchun juga enggan. Ia berkata bahwa ia akan diam saja layaknya tikus mati, kakaknya itu tidak perlu memperdulikan Gu Yangchun. Gadis itu naik pitam saat Gu Yangchun berkata seolah-olah Gu Yeonseo mempedulikan Gu Yangchun.
Wi Seol-ah yang ada di belakang Gu Yangchun terkejut karena teriakan Gu Yonseo. Gu Yonseo baru menyadari keberadaan Wi Seol-ah. Melihat Wi Seol-ah mundur membuat Gu Yangchun semakin menyembunyikan gadis itu di belakangnya. Gu Yonseo memandang adiknya dengan tatapan kesal. Dengan apa yang dilihatnya, Gu Yonseo berasumsi bahwa tindakan sang adik tidak akan pernah berubah dimanapun tempatnya. Gu Yangchun tidak paham dengan maksud sang kakak. Sikap yang mana yang dimaksud? Gu Yonseo tidak memberi sedikit pun penjelasan dengan benar dan pergi meninggalkan rombongan adiknya juga Gu Yangchun. Mereka memutuskan untuk kembali melanjutkan perjalanan. Gu Yangchun harus meminta maaf atas keributan yang baru saja terjadi pada Chun Ishil, namun pria itu mencoba untuk memahami. Suatu kewajaran jika saudara selalu bertengkar. Chun Ishil ingin membawa mereka ke ruang istirahat namun Gu Yangchun ingin pergi ke suatu tempat. Gu Yangchun dan Wi Seol-ah pergi ke sebuah gedung megah dengan arena di tengah-tengah. Gedung itu tampak sangat menakjubkan bagi keduanya. Hari itu digunakan untuk menyemangati para SWORD unit atas dedikasi dan kerja kerasnya. Duel juga akan dilakukan untuk memilih anggota baru SWORD unit yang akan diadakan keesokan harinya. Suatu hal yang menguntungkan karena garis keturunan langsung tidak mengikuti duel tersebut. Gu Yangchun sudah yakin bahwa keberadaannya di sana hanya untuk menonton. Majelis Dragon terpadu akan berjalan dengan damai, adem ayem tentrem tanpa ada kericuhan akan tetapi baik Gu Yangchun dan Wi Seol-ah tidak menyadari akan kehadiran satu sosok pria di belakang mereka.